Oke, kita semua pasti sering banget dengar istilah new work kan? Atau mungkin pernah dapat perintah dari atasan yang bunyinya, pokoknya budaya perusahaan kita harus berubah. Kedengarannya keren, tapi apa sih artinya? Seringnya ini cuma jadi jargon korporat yang ya gitu deh, bikin pusing. Nah, di sini kita bakal bongkar habis-habisan konsep ini, biar nggak cuma jadi omong kosong, tapi jadi sesuatu yang benar-benar kita ngerti. Nah, pernah dengar kalimat sakti ini? Ini nih perintah yang kelihatannya tegas tapi justru sering bikin semua orang garuk-garuk kepala. Kenapa coba? Soalnya nggak ada yang benar-benar tahu sesuatu yang harus dilakuin itu apa. Inilah titik awal dari banyak banget inisiatif perubahan yang akhirnya, ya, gagal di tengah jalan. Dan ini bakal jadi fokus utama kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perintah perubahan budaya yang super abstrak itu. Terus, kita definisikan apa sih sebenarnya new work. Lanjut, kita cari tahu siapa pendorong utamanya, kita identifikasi juga siapa batu sandungan terbesarnya, dan yang paling penting, kita lihat solusi dan peran-peran baru yang bisa muncul dari semua ini. Yuk, kita mulai dari akarnya. Kata budaya itu apa sih artinya? Sering banget kan kita ngomongin ini, tapi definisinya abstrak banget. Kita sering kaitin sama nilai-nilai perusahaan atau semangat pendirinya, tapi jarang banget kita berani sentuh inti masalahnya, yaitu struktur dan proses di dalam perusahaan itu sendiri. Inilah yang mau kita bedah. Dan disinilah biang kerok kebingungannya. Karena nggak ada definisi yang paten, semua orang punya interpretasi sendiri-sendiri. Ada yang mikir ini soal kerja remote, ada yang mikir ini soal kantor yang ada beanbag-nya. Jadinya kayak ngomongin satu hal, tapi semua orang pakai bahasa yang beda. Makanya penting banget kita punya kerangka yang jelas soal apa itu new work. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Dan tolong ingat baik-baik poin ini. New work itu bukan penyebab perubahan. Ini bukan soal nambah fasilitas atau bikin kebijakan WFH. Bukan. New work itu adalah hasil akhir dari sebuah perubahan yang fundamental, terutama pada struktur perusahaan. Ini pergeseran cara pandang yang krusial banget. Jadi gini deh, cara gampangnya. Anggap new work itu kayak puncak gunung. Kita nggak bisa tiba-tiba teleport ke sana. Kita harus bangun jalurnya dulu, fondasinya dulu. Budaya baru yang keren ini baru bisa muncul kalau struktur dan cara kerja di bawahnya udah benar. Ini bukan kebijakan, ini adalah sebuah evolusi. Dan inilah 3 fondasi super kuat itu. 1. Semuanya harus berawal dan berakhir pada pelanggan. 2. Strukturnya, cara perusahaan diorganisir harus dirobak total biar bisa melayani pelanggan dengan lincah. Dan 3. Cara kita mengelola tim juga harus diubah. Ketiganya ini satu paket, nggak bisa tuh pilih-pilih salah satu aja kalau mau berhasil. Terus kenapa sih kita harus repot-repot ngurusin ini sekarang? Gini, ada 2 alasan gede. Pertama, data udah nunjukin perusahaan yang pakai model ini, ya, mereka lebih sukses dari rata-rata. Simple. Kedua, sekarang ini lagi ada perang memperebutkan talenta. Dan talenta-talenta terbaik zaman sekarang itu, nyarinya bukan cuma gaji gede. Mereka butuh tujuan dan pengen lihat hasil nyata dari kerja keras mereka. Oke, kita gali lebih dalam pilar yang pertama, fokus pada pelanggan. Ini adalah kompas, bintang utara atau apalah sebutannya yang nentuin arah semua perubahan lainnya. Kedengarannya sepele, tapi justru ini yang paling sering dilupain pas proses transformasi. Poinnya gini, pelanggan itu nggak peduli sama drama internal perusahaan kita. Mereka nggak peduli Departemen A lagi berantem sama Departemen B, atau proses persetujuan yang butuh 10 tanda tangan. Mereka cuma peduli satu hal, masalah mereka beres dengan cara terbaik. Ini memaksa kita buat ngerobohin tembok-tembok antar departemen dan fokus bikin satu alur kerja yang mulus buat pelanggan. Terus gimana caranya biar semua orang fokus ke pelanggan? Nah, disinilah ada alat canggih namanya OKR, alias Objectives and Key Results. Anggap aja ini GPS buat perusahaan. Objektifnya itu tujuan besarnya, misalnya jadi platform dengan proses checkout termudah. Nah, key results-nya itu target yang bisa diukur, misalnya waktu checkout rata-rata di bawah 30 detik. Dengan begini, semua tim dari marketing sampai IT lari ke arah yang sama. Nah, kalau idenya sebagus ini dan terbukti berhasil, kenapa banyak banget perusahaan yang gagal total pas coba berubah? Sekarang kita sampai di bagian paling dramatis dari cerita ini. Kita bakal bahas batu sandungan terbesar yang seringnya nggak kelihatan. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kenapa konsep yang kedengarannya hebat ini sering banget mentok, apalagi di perusahaan yang udah puluhan tahun berdiri? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya ironis banget. Gagalnya itu justru karena pilar-pilar yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung perusahaan itu sendiri, yaitu para manajer tingkat menengah. Gini, dalam struktur piramida klasik, kekuatan mereka itu ada di kontrol informasi dan kontrol orang.
Nah, di model New Work yang lebih cair dan tim-timnya otonom, peran kontrol itu jadi nggak relevan lagi. Perubahan struktur ini secara fundamental mengancam posisi dan kekuasaan mereka. Makanya sering ada penolakan, baik secara sadar maupun tidak. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti para manajer harus dibuang, justru sebaliknya. Ini adalah kesempatan untuk berevolusi. Mari kita geser dari masalah ke solusi. Ada jalur baru yang jauh lebih produktif dan, jujur aja, lebih keren buat para manajer di masa depan. Dulu, manajer itu kayak mandor. Sekarang mereka lebih kayak pelatih atau bahkan fasilitator. Fokus mereka bukan lagi ngontrol kerjaan, tapi mengembangkan potensi timnya. Mereka bisa jadi spesialis penting kayak proses owner yang mastiin alur kerja lancar atau OKR manager yang jadi pemandu sorak biar semua fokus ke tujuan. Perannya adalah memberdayakan, bukan mengendalikan. Dan ini nih akar masalahnya. Selama ini kita sering banget kan lihat orang yang paling jago ngoding atau sales paling top, malah diangkat jadi manajer. Padahal jago di bidang teknis itu beda banget sama jago ngelola manusia. Supaya bisa sukses di era New Work, perusahaan harus benar-benar mikir ulang cara mereka milih dan ngelatih para pemimpinnya. Jadi, kesimpulan besarnya begini teman-teman, lupakan sejenak soal kerja dari rumah atau dari kafe. Inti dari New Work itu bukan soal di mana kita kerja, tapi bagaimana seluruh mesin perusahaan ini dirakit ulang supaya bisa lincah, fokus ke pelanggan, dan akhirnya menang di persaingan. Ini semua tentang struktur. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sebentar. Coba deh lihat lagi perusahaan Anda. Apakah strukturnya, cara kerjanya, peraturan-peraturannya dirancang untuk melindungi zona nyaman dan cara-cara lama? Atau dirancang untuk berani menghadapi masa depan? Jawabannya bakal nentuin apakah perusahaan Anda akan bertahan atau cuma jadi cerita sejarah.